Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Putri Arifah Zara, NPM 211201137, kelas Konstitusi dan HAM, Ibu Marta Riananda, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian konstitusional. A. Redefinisi pengujian konstitusional. Literatur-literatur di Indonesia yang terpengaruh dengan sistem pengujian produk hukum di Belanda lebih mengedepankan istilah Toetsingrecht. Terdapat beberapa jenis Toetsingrecht, yaitu A. Toetsingrecht yang merupakan kewenangan peradilan atau dikenal dengan judicial review. B. Toetsingrecht yang merupakan kewenangan legislatif atau legislative review. C. Toetsingrecht yang merupakan kewenangan eksekutif atau executive review. Toetsingrecht seringkali disamakan dengan judicial review dan constitutional review. Sedangkan makna sebenarnya sangatlah berbeda. Perbedaan Toetsingrecht, constitutional review, dan judicial review tersebut dapat diuraikan dari perspektif tradisi hukum sivil law dan common law yang mempunyai karakteristik peradilan konstitusi yang berbeda. Ya, perbedaan ini yang pertama, Toetsingrecht sangat terkait dengan supremasi parlemen yang berakar di Belanda. Sehingga secara filosofis, pengujian undang-undang sangat sulit dilakukan karena parlemen sendiri yang memiliki kewenangan menguji undang-undang yang mereka buat. Dalam konteks Toetsingrecht dan supremasi parlemen, Mahkamah Konstitusi atau peradilan tidak dapat menguji undang-undang yang dibuat parlemen. Dan yang kedua, constitutional review mengacu pengajuan konstitusionalitas yang disesuaikan dengan tradisi civil law yang terwujud dalam Dewan Konstitusi seperti Prancis atau kepada Mahkamah Konstitusi secara sentralitis. Sementara itu, judicial review berakar dari tradisi hukum common law yang memberikan lembaga peradilan umum kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam hal ini, tiap-tiap pengadilan di negara bagian Amerika mempunyai sistem desentralisasi dalam melaksanakan judicial review. Dan perbedaan yang ketiga, constitutional review mempunyai ranah kompetensi absolut yang lebih sempit, yaitu pengujian konstitusionalitas untuk undang-undang terhadap konstitusi. Sementara itu, judicial review di ranah common law mengarah pada keseluruhan pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk menyamakan istilah Toetsingrecht, constitutional review atau pengujian konstitusional, dan judicial review karena maknanya yang berbeda-beda. Artinya, pengujian konstitusional lebih tepat diberikan untuk sistem yang ada di Indonesia. Legitimasi pengujian konstitusional. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa legitimasi Constitutional Court diperoleh melalui proses waktu yang lama dan dapat diakselerasi melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari Constitutional Court dan alasan-alasan putusan. Hal inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dengan giat melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai perannya dalam kekuasaan kehakiman maupun juga transparansi dan publikasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. C. Tipikologi Constitutional Review dan Judicial Review. Ada dua, preventif dan represif. Pengujian undang-undang preventif adalah pengujian undang-undang yang dilakukan sebelum undang-undang yang menjadi objek pengujian disahkan. Contoh dari pengujian undang-undang preventif adalah pengujian yang dilakukan oleh Prancis melalui Conseil Constitutionnel. Sistem preventif diterapkan oleh Portugal, Hongaria, dan Rumania. Sistem represif di sisi lain hanya membolehkan pengujian undang-undang dilakukan setelah undang-undang disahkan. Sistem represif dipraktikkan oleh Jerman dan Indonesia. Concrete review dan abstract review. Concrete review dalam tipologi concrete review suatu undang-undang tidak diuji dalam pengertian abstrak, namun dilihat akibat langsung keberlakuan undang-undang secara konkret, putusan pengadilan, dan tindakan administratif dalam peristiwa konkret. Abstract review merupakan tipe pengujian konstitusional yang menentukan konstitusionalitas suatu produk hukum tanpa memperhatikan persoalan konkret tertentu. Dan yang terakhir, desentralis dan sentralis. Desentralis, tipe desentralistik atau model Amerika disebut model desentralistik
atau terpencar karena memberi kewenangan kepada para hakim pengadilan reguler untuk melakukannya. Dalam model ini, kewenangan hakim di pengadilan tidak hanya untuk menyelidiki suatu undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tetapi juga untuk menyelidiki tindakan-tindakan badan administratif negara apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, termasuk bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Sentralis, berbeda dengan tradisi pengujian Amerika ini, model sentralistik menyerahkan kewenangan dan fungsi menguji undang-undang terhadap konstitusi kepada organ khusus yang lepas sama sekali dari pengadilan reguler. Perbedaan mendasar antara tradisi sentralistik dan tradisi desentralistik ini sebenarnya merupakan refleksi perbedaan latar belakang sejarah ketatanegaraan dan pengalaman politik yang dialami negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon atau common law. Amerika Serikat menganut tradisi hukum sipil atau civil law di Eropa seperti Jerman, Austria, dan Portugal. Sekian materi pengujian konstitusional yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.